Bab ke-117, Ciuman pertama. Ada begitu banyak wanita yang menginginkan pernikahan mewah, tetapi tidak untuk Nala. Baginya yang terpenting adalah menikah dengan orang yang mencintai dan dicintainya. Meskipun begitu, keluarga Arjun tidak ingin asal-asalan saja. Mereka membelikan satu set perhiasan emas dengan harga yang mahal karena ingin menunjukkan ketulusan mereka. Menikah di rumah sakit, dan hanya dihadiri beberapa orang saja dari pihak keluarga. Bahkan Nathan sebagai saudara kembar Nala menyaksikan lewat video call sambil menangis haru. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidup, Arjun mengecup kening Nala setelah mereka berdua sah menjadi pasangan suami istri. "Jun, kata dokter kamu sudah bisa pulang. Ayah sudah memesankan kamar hotel untukmu." Bisik Yongke menggoda putranya karena tahu jika luka Arjun tidak separah itu yang bisa menyebabkan koma dan hampir mati. "Ayah, aku ini masih sakit. Aku masih ingin di sini." Bisik Arjun tidak mau ketahuan keluarga Nala karena berbohong. "Dalam hal ini ayah bangga padamu," balas Yongki tersenyum geli. "Kalian ini kenapa?" tanya Indria penasaran. "Tidak apa-apa, aku hanya bahagia saja akhirnya Arjun mau menikah," balas Yongki. "Nala, sebaiknya kamu pulang saja tidak apa-apa. Istirahatlah dengan nyaman," bujuk Arjun. "Aku akan merawat kamu di sini. Aku masih khawatir kalau kamu kenapa-napa," jawab Nala. "Jun, dia kan istri kamu. Sudahlah tidak apa-apa merawat kamu di sini. Lagian rajang rumah sakit VIP ini juga lebar kok," balas Arjun. Miftah langsung melirik, tidak mengira jika dalam situasi seperti ini masih sempat-sempatnya menggoda. Yongki hanya mengedipkan mata, tanda ingin memberitahukan sesuatu yang mungkin membuat mereka berdua tertawa dengan akal bulus Arjun. "Aku mau istirahat dulu," ucap Arjun secara tidak langsung ingin mengusir keluarganya untuk pulang. "Sebaiknya Ayunda menemani Nala di sini," ucap Indria. "Ibunda, masa iya anak gadismu mau kamu jadikan obat nyamuk sih?" bisik Yongki. "Lagian Arjun terluka, memangnya berani macam-macam," balas Indria. Kamu ini pikirannya mesum saja. Memangnya malam pertama harus aneh-aneh? Kan mereka bisa saling mengobrol berduaan," sergah Yongki. "Nala, di tas ini ada kotak makanan. Siapa tahu nanti malam kamu dan Arjun lapar," ucap Miftah agak kikuk. "Kami pulang dulu ya, kalau ada apa-apa jangan lupa mengabari," sela Safira. "Iya," jawab Nala dan Arjun bersamaan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kini di dalam kamar hanya ada Arjun dan Nala berdua, keduanya sama-sama grogi dan salah tingkah. Sampai kemudian ponsel Arjun berbunyi. "Angkat saja, siapa tahu penting," ucap Nala. "Nathan, palingan cuma mau ngoceh menyuruh aku untuk menjaga kamu. Lagian tanpa dia suruh sudah pasti aku akan menjagamu," jawab Arjun santai sambil menonaktifkan ponselnya. "Istri?" gumam Nala kaget. "Iya istri, kamu lupa kalau beberapa saat yang lalu kita sudah menikah," balas Arjun heran. "Aku hanya merasa semua ini mimpi," gumam Nala. "Kemarilah," pinta Arjun. "Ada apa?" tanya Nala lembut. "Maju sedikit, aku tidak bisa gerak bebas karena punggung aku masih sakit," balas Arjun. Nala memajukan kepalanya, mengira jika suaminya itu akan membisikkan sesuatu. Akan tetapi siapa sangka justru Arjun malah mencium bibir Nala dengan lembut. Awalnya Nala kaget, tetapi tetap diam dan air matanya menetes. "Loh kok nangis?" tanya Arjun heran. "Maaf, karena ciuman pertama aku sudah dicuri. Aku merasa sangat bersedih dan malu," jawab Nala rendah diri. "Siapa bilang ciuman pertama kamu dicuri? Kamu lupa jika saat kita masih berusia 2 tahun, setiap aku bertemu denganmu, aku selalu mencium dan memelukmu. Bahkan orang tua kita hanya tertawa. Hanya saja begitu, aku berusia 4 tahun, Bunda sudah mulai melarang aku menyentuhmu," bujuk Arjun. "Ya kah? Kenapa aku lupa?" tanya Nala mencoba mengingat-ingat. "Karena aku cerdas, makanya dia ingat aku sangat tinggi," jawab Arjun bangga. Nala memerah wajahnya dan mulai tersenyum geli. "Makanya, jangan bersedih lagi hanya karena hal itu. Lagian yang lebih penting lagi hatimu hanya untukku dan apa?" tanya Nala penasaran. "Dan kamu masih perawan kan?" jawab Arjun yang giliran memerah wajahnya. "Jun, sejak kapan kamu menjadi genit begini?" sergah Nala heran. "Aku hanya bicara apa adanya.
Lagian aku tidak mau kamu terjebak dalam pikiran yang hanya menghalangi kamu untuk bahagia. Lupakan kenangan pahit itu, kita mulai hidup baru. Jawab Arjun. Tapi bolehkah aku tanya sesuatu? Dan aku harap kamu mau jujur padaku. Pinta Nala. Apa? Tanya Arjun datar. Jangan pasang wajah seperti itu. Kamu membuat aku merasa terintimidasi. Protes Nala. Ini sudah bawaan sejak lahir, Nala. Pada orang tuaku dan adikku kadang aku refleks begini. Jawab Arjun. Baiklah, aku akan belajar menyesuaikan diri. Tapi aku tanya satu hal, apakah kamu menyukai Lucy? Nala, kalau aku menyukai Lucy sudah pasti yang akan aku nikahi adalah dia. Jawab Arjun tegas. Tapi, kenapa saat itu kamu sangat peduli dan perhatian padanya beda dari yang lain? Atau kamu hanya tertarik pada kecantikannya? Tanya Nala curiga. Kamu cemburu. Goda Arjun. Aku sangat cemburu. Kamu tidak tahu bagaimana sesaknya dadaku yang terasa terbakar setiap kali teringat padamu dengan Lucy. Bagaimana kalau dia pulang lagi? Apakah kamu akan mengabaikan aku dan beralih padanya? Jawab Nala memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Tenang saja, aku berani bersumpah aku tidak mencintainya. Kalau dia kembali memangnya kenapa? Kamu kira aku lelaki yang seperti itu? Lagian kenapa kamu merasa rendah diri? Jika kamu telanjang aku yakin lebih seksi kamu. Balas Arjun setengah bercanda untuk mencairkan suasana. Jun, aku serius. Sela Nala tersipu malu. Aku lebih dari serius. Jika aku sudah berjanji, aku tidak akan mengingkarinya. Kamu sangat mencintai aku kan? Nah, sekarang aku sudah menjadi milikmu. Kamu mau apa salah silakan. Aku serahkan seluruh tubuhku padamu. Jawab Arjun menatap Nala lekat, membuat sang istri semakin salah tingkah. Arjun, kamu jangan menggodaku lagi. Sangat memalukan tahu. Sela Nala. Ini malam pertama kita, kamu seharusnya juga paham kalau malam pertama untuk pengantin itu melakukan apa. Tapi aku terluka. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya saat 2 peluru itu menembus punggungku. Keluh Arjun. Aku tahu, tapi kamu sakit begini lalu mau apa? Tanya Nala panas dingin. Peluk aku, cium aku. Agar malam ini aku bisa tidur nyenyak tidak bermimpi buruk. Pinta Arjun. Kamu mengerjai aku ya? Bagaimana bisa kamu bilang aku mengerjai? Aku sungguh merasa trauma. Bujuk Arjun. Kamu lapar tidak? Aku suapi dulu ya. Sela Nala mengalihkan pembicaraan. Tidak. Sekarang berbaringlah di sampingku. Jawab Arjun tak goyah. Nala patuh berbaring di samping suaminya. Kamu wanita bodoh. Bukannya kamu sangat mencintaiku? Kenapa sekarang aku ada di hadapan kamu tidak kamu cium dan peluk? Goda Arjun. Aku masih merasa bermimpi, selama ini kamu cuek padamu dan malam ini manis sekali. Aku takut jika terbangun semua ini lenyap. Jawab Nala. Kalau begitu, aku akan menyadarkan jika malam ini kamu tidak bermimpi. Jawab Arjun mencium bibir Nala lembut. Sial sekali, kalau sudah sehat aku ingin memakan habis kamu. Keluh Arjun menahan diri. Arjun, aku kira kamu tidak tertarik pada perempuan. Tawa Nala. Aku lelaki normal, ya. Hanya saja selama ini iman aku kuat, seharusnya kamu bersyukur memiliki suami aku. Balas Arjun membela diri. Aku sangat bersyukur. Batin Nala dalam hati.